Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Baik, sahabat sehat RSCC, jumpa lagi dengan podcast Ruang Sehat Jitu, Rumah Sakit Condong Catur. Nah, di kesempatan hari ini, podcast untuk Rumah Sakit Condong Catur, hari ini kita akan membahas mengenai Computer Vision Syndrome. Nah, karena kasus-kasus CVS ini, atau bisa kepanjangannya adalah Computer Vision Syndrome ini, itu saat ini sedang naik daun sepertinya. Jadi kabar-kabar berita yang ada di sosmed ini sedang apa namanya ya, bergejolak sepertinya. Ketika kita scroll TikTok biasanya FYP mengenai Computer Vision Syndrome. Nah, kali ini saya ditemani oleh Dr. Widya Ramania, spesialis mata Rumah Sakit Condong Catur. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sehat, dok? Alhamdulillah. Oke, dokter, hari ini kita membahas mengenai Computer Vision Syndrome. Itu masih banyak yang awam sepertinya, dok. Dan seperti saya sendiri juga, ini sebenarnya apa sih gitu loh. Sering lihat di TikTok, cuman ini apa sih sebenarnya? Boleh dijelaskan, dokter, mengenai CVS ini atau Computer Vision Syndrome ini apa sih, dok, sebenarnya? Oke. Ini emang lagi naik daun banget ya, karena terutama mulai sejak pandemi kemarin, mulai muncul yang namanya istilah-istilah Computer Vision Syndrome. Dari kata-katanya dulu, Computer Vision Syndrome, sindrom adalah kumpulan gejala gitu. Jadi Computer Vision Syndrome ini adalah sekumpulan gejala yang muncul, yang dirasakan oleh pasien yang datang ke rumah sakit, itu yang disebabkan oleh lamanya penggunaan komputer. Gitu. Jadi karena terlalu lama penggunaan gitu, terus muncullah gejala-gejala yang dirasakan di mata pasien. Matanya lelah, ada yang matanya kering, kayak gitu. Ada yang bahkan sampai sakit kepala. Dan itu sebenarnya penyebabnya ya karena terlalu banyak menatap layar. Oh gitu. Jadi memang penyebab utamanya bermasalah, dan karena kita sering terlalu lama menatap layar komputer gitu. Apakah cuma komputer atau bisa handphone atau gadget yang lain gitu, dok? Jadi sebenarnya mungkin yang paling banyak karena orang biasanya kantoran ya, orang kantoran kerjanya 9 to 5 di depan komputer. Tapi sebenarnya itu juga muncul kalau penggunaan gadget, handphone atau tablet yang terlalu lama. Gitu. Seperti itu. Betul sekali. Juga saya sering itu menemukan ini, dok, ketika di TikTok itu postingan-postingan terkait ketika kita bermain handphone atau gadget di dalam kamar, di ruangan yang gelap, itu apakah salah satu penyebabnya juga, dok? Betul sekali, karena ternyata cahaya layar itu, kan kita sering mendengar namanya blue light itu ya. Blue light itu sebenarnya tidak langsung merusak mata secara langsung si blue lightnya, tapi ternyata dia membuat kita terlalu engage, terlalu tidak bisa lepas dari layar. Jadi, kecanduan. Betul sekali. Jadi orang kuat tuh begadang kalau lihat handphone, lihat tab, bahkan sampai malam biar nggak ketahuan dari luar, kirain udah tidur gitu ya, lampunya dimatiin. Nah, terus bisa sampai jam 2, jam 3 pagi, padahal yang di-scroll ya itu aja. Gak kerasa ya, dok, karena scroll gitu. Loh, udah jam segini. Itu sebenarnya juga saya rasakan sih, dok. Baik, dokter, untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk CVS ini, Computer Vision Syndrome ini, sebenarnya yang beresiko itu untuk kalangan usia berapa nih, dok? Ada apakah anak-anak atau remaja atau dewasa, bahkan atau untuk semua yang terpapar komputer atau gadget seperti itu, dok? Sebenarnya semuanya berisiko gitu. Siapapun yang menggunakan komputer atau gadget apapun dalam jangka waktu panjang perharinya itu berisiko terkena CVS. Oh gitu. Jadi tidak memandang usia ternyata betul ya. Betul sekali. Mungkin ada pasien-pasien dokter yang anak-anak sudah terkena kasus ini, pernah menemui, dokter? Ada, tapi biasanya itu kalau anak-anak kan mungkin sekolah, masih jam sekolah ya. Nah, nanti begitu pulang sekolah, langsung deh pegang handphone, nggak selesai, cuman berhenti mungkin sholat, makan, ke kamar mandi, terus langsung main handphone lagi. Dan itu sampai tengah malam gitu. Kalau orang yang usia kantoran mungkin banyaknya di kantor. Selama di kantor biasanya mereka
kalau ada pertanyaan berapa jam pakai komputer gitu setiap harinya, wah minimal banget itu 6 jam. 6 jam. Padahal banyak yang sampai 8, 9 jam gitu. Itu kan jelas bikin mata semakin lelah. Padahal untuk di era kemajuan yang sekarang ini, pendidikan pun menyarankan untuk menggunakan gadget seperti itu ya dok, misalnya kayak tugas-tugas gitu bisa disimak menggunakan handphone. Betul, makanya itu. Jadi yang disarankan memang durasinya tidak terlalu panjang penggunaannya, terus yang wajib-wajib boleh, cuman yang tidak wajib yang dikurangi gitu. Yang wajib itu maksudnya misalnya sekolah ada, misalnya waktu itu kita sekolah daring gitu ya, terpaksa memang harus sekolah dipakai komputer, tapi di luar itu jadi harus dikurangi. Betul. Pemantauan untuk anak-anak usia pelajar, usia remaja, mungkin pemantauan orang tua itu penting sekali ya dok ya, agar tidak terkena CVS ini, Computer Vision Syndrome. Wah, ini lagi naik daun banget pemirsa nih untuk seluruh penonton sahabat sehat RSCC. Jangan sampai kita semuanya terkena dari dampak komputer atau gadget nih ya dok ya. Ini memang sebenarnya kebutuhan kita sehari-hari ya sebenarnya, cuma ini juga harus kita pantau dari sekarang agar nantinya juga kesehatan mata kita akan tetap terjaga dengan baik gitu ya. Oke. Sebelum kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya dokter, mungkin ada iklan dulu dari rekan-rekan podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur. Baik, kembali lagi bareng podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur. Kita sudah memasuki di segmen 2. Setelah tadi ada tamu yang lewat ya pemirsa sahabat sehat RSCC. Baik, langsung saja dokter. Kita masih bersama dengan Dokter Widya Rahmania, spesialis mata Rumah Sakit Condong Catur. Ini masih ada pertanyaan lagi nih dok, terkait gejala yang sering muncul dok. Ini seperti apa ya terkait CVS ini? Oke, jadi gejala yang paling sering muncul itu matanya capek, kayak kering. Kayak kalau kan kita suka kalau di dalam ruangan ber-AC gitu ya, terus mata kalau dikedipin kayak kering gitu rasanya. Nah, itu yang gejala yang paling ringan lah gitu. Kalau sudah lebih lanjut lagi bisa sampai matanya merah gitu. Kadang-kadang sampai ada yang kayak rada bengkak gitu ya, rasanya kayak berkantung, betul sekali. Terus atau kalau yang sampai parah banget ya, gejalanya terlalu berat, misalnya terlalu panjang penggunaannya, bisa sampai pusing dan bahkan sampai mual muntah. Oh gitu. Iya, itu pusingnya bisa sampai seperti itu pusingnya gitu. Jadi gejala-gejala tadi muncul padahal hanya karena melihat layar komputer yang terlalu lama. Itu apakah juga nanti akan berdampak buruk kepada, mungkin seperti saya nih dok, pengguna kacamata nih. Nah itu apakah juga akan berdampak buruk dok? Saya itu pernah mendapatkan informasi dari seorang dokter juga. Jadi kalau sudah usia 17 tahun ke atas nih, katanya nih ya, katanya minus atau apa ya, minus gitu ya, minus itu sudah tidak akan naik dok. Tapi ternyata saya tuh sampai saat ini usia gitu ya. Itu minus saya itu masih naik dok. Saat ini saya 3,5 dan waktu mau naik itu mata terasa seperti berdenyut, sakit, kepala pusing gitu. Apakah itu juga termasuk karena saya terlalu sering menatap komputer saat kerja atau handphone di rumah seperti itu dok? Sebenarnya teorinya betul yang dikatakan oleh dulu kita tahunya begitu. Jadi di usia pertumbuhan berhenti, tinggi itu kan berhenti sekitar ya 20 lah ya, kalau laki-laki mungkin sampai 24, 25 itu teorinya minus itu sudah tidak nambah lagi gitu. Karena minus itu karena perpanjangan aksis bola mata. Gitu. Cuman pada kenyataannya
bisa memang diperparah sama penggunaan komputer tadi. Penggunaan gadget bisa membuat ternyata minus itu masih bertambah. Itu pada usia yang sudah tadi di atas 20-an ya. Itu berarti kalau untuk usia di bawah 20, penambahan minusnya bisa sangat besar. Oh gitu. Gitu. Jadi penggunaan gadget karena dia penggunaannya jarak dekat menyebabkan otot-otot di mata itu kontraksi dan itu memicu perpanjangan aksis bola mata yang semakin cepat. Begitu. Ternyata begitu. Jadi bagaimana? Apakah saya tidak harus memakai komputer? Tapi sulit ya, karena betul. Sekarang saya aja medical record sekarang sudah di komputer, betul. Jadi kita memang tidak bisa sama sekali untuk tidak pakai. Apalagi handphone kalau ketinggalan udah susah banget ya. Udah pusing ya, dok ya. Pusing banget. Semua bayar aja udah lewat handphone semua, ya kan? Jadi tidak mungkin kita tidak menggunakan. Cuman bagaimana supaya tidak muncul yang namanya tadi sindrom dari komputer. Oke. Baik dokter, tadi kan untuk gejala yang sering muncul ya dok tadi. Ini untuk pertanyaan selanjutnya untuk dampak jangka panjang nih dok. Nah ini kan sekarang kalau saya mungkin masih di usia-usia produktif gitu untuk bekerja, usia-usia 30, 35. Nah ini untuk usia jangka panjang sampai nanti, misalkan kalau pekerja kantoran sampai usia pensiun nih, ini efeknya apa nih dok di jangka panjangnya dok? Jadi sebenarnya kalau untuk yang tadi kondisi yang ringan itu hampir tidak ada gejala jangka panjang, maksudnya tidak ada risiko jangka panjang. Ya matanya lelah, tapi begitu nanti sudah istirahat, besok pagi biasanya sudah fresh lagi gitu. Tapi kalau tadi terkait yang misalnya anak yang masih muda, anak yang masih muda itu kalau tadi penambahan minusnya terlalu besar dan minus itu kan faktornya banyak sekali ya, banyak sekali. Salah satunya tadi diperparah dengan penggunaan gadget. Kalau memang peningkatan minusnya terlalu besar, yang kita khawatirkan komplikasi-komplikasi yang muncul dari minus tinggi itu. Kita punya istilah klasifikasi minus tinggi itu di atas 6. Minus yang di atas 6 itu punya komplikasi cukup macam-macam. Gitu, retinanya menipis dan lain-lain. Jadi yang kita hindari jangan sampai ke sana. Gitu. Jadi sebenarnya selama kacamata masih di bawah minus 6, masih tercover dengan kacamata dan tidak ada komplikasi, aman. Cuman tadi penggunaan komputer kan ternyata bisa meningkatkan minus. Betul. Nah itu yang kita khawatirkan. Oke. Juga sering sekali muncul di sosmed itu untuk kalau yang anak-anak nih dok, anak-anak yang masih di bawah 5 tahun itu kan, kalau orang tua zaman sekarang itu biasanya biar diem kasih gadget, kasih tabs, kasih apalah komputer gitu ya. Nah itu saya pernah menemukan di sosmed itu mata anak itu sampai jadi merah, sampai dibawa ke rumah sakit waktu itu saya melihat postingannya itu. Apakah akan mengakibatkan jangka panjang untuk kebutaan, resiko terbesarnya kebutaan, atau hanya nanti penurunan penglihatan atau seperti apa sih? Kalau minusnya sudah terlalu besar, arahnya ke kebutaan bisa. Gitu. Cuman walaupun kasusnya sedikit ya, cuman ada. Gitu. Jadi kita jangan sampai ke sana. Gitu. Apalagi kalau misalnya mata merah, terus sampai mata keringnya ternyata parah. Ya ada risiko infeksi, walaupun tidak besar juga, cuman ada ke sana. Jadi itu yang kita jangan sampai ke sana. Gitu. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Untuk sahabat sehat RSCC nih kita harus waspada nih, apalagi untuk orang tua di rumah di sana. Monggo untuk anak-anaknya, demi untuk anak diam nih jangan semata-mata pakai gadget ya, jadi bisa dikasih mainan yang lain atau bahkan kita berikan mainan tradisional ya dok ya, seperti kita dulu ya. Mainnya di halaman, di lapangan seperti itu. Walaupun juga untuk saat ini kita juga harus berhati-hati sih untuk bermain di luar gitu ya, terkait virus-virus yang ada seperti itu. Baik, sahabat sehat RSCC, kembali lagi akan ada yang lewat di depan kita. Jangan kemana-mana, tetap simak podcast kita. Nanti akan kembali hadir bersama Dr. Widya.
sahabat sehat RCC, kembali lagi masuk di segmen 3 podcast Ruang Sehat Jitu Rumah Sakit Condong Catur. Tadi sudah kita simak terkait apa sih penyebab dari CVS, kemudian resiko atau faktor terburuk, kemudian gejala dan dampak jangka panjangnya itu seperti apa. Nah, untuk itu masih ada kita yang pertanyakan lagi kepada Dokter Widya, itu untuk tips dan triknya nih dokter. Tips dan trik agar tidak terkena CVS nih dok. Ini seperti apa nih dok? Berbagi tips untuk seluruh pemirsa Sobat Sehat RSCC ini. Oke, jadi penyebabnya tadi kan karena otot yang terlalu kontraksi ya, terlalu lelah istilahnya. Mata kita terlalu banyak otot yang kontraksi, jadi harus direlaksasikan. Gitu. Bagaimana sebenarnya relaksasi mata itu adalah kondisi mata saat melihat jauh. Kondisi mata saat melihat jauh itu ototnya rileks, kayak kita narok tangan gini lah, maksudnya ototnya tidak ada kontraksi. Nah, jadi tips yang sudah terkenal itu adalah rule of 20. Jadi setiap 20 menit kita melihat layar, mata kita istirahat melihat jauh, sejauh 20 feet atau kira-kira 6 meter, selama 20 detik aja. Gitu. Jadi untuk merelaksasikan mata. Jadi bayangannya seperti kalau kita olahraga, kan kalau repetisi fitness itu kan berapa kali angkatan terus ditaruh. Iya, betul. 30 atau 60 detik terus baru bisa. Nah, sama seperti itu. Gitu. Jadi bayangannya kalau kenapa sih mata saya sakit banget? Saya kerja depan komputer 6 jam sehari ya. Saya selalu bilang sama pasien, Bapak kuat nggak sih kalau disuruh olahraga sehari 6 jam? Nggak kuat, badan kita nggak akan kuat gitu. Cuman mata kita itu pada saat lelah bukan kayak otot badan yang capek. Kan kalau otot-otot besar yang capek kita keringetan berdebar, terus suhu badan naik gitu ya. Kalau mata kita nggak bisa sampai keringetan matanya gitu kan nggak bisa ya. Jadi tadi gejala yang muncul tadi pusing, sakit di sini, bahkan tadi sampai mual muntah. Begitu. Jadi tadi yang harus dilakukan adalah tadi rule of 20. Kenapa 20 feet? Karena itu mungkin yang bikin orang di barat sana. Jadi setiap 20 menit lihat layar, matanya lihat jauh, sejauh kira-kira 6 meter, selama 20 detik aja. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sedang di ruangan nih dok, bekerja, kita ngeliat yang lain nih. Lihat atasan gitu dok misalkan. Dikira kode-kode nanti apa gitu ya. Iya, Hanya itu saja atau? Yang paling bermanfaat itu. Dan itu memang harus dilakukan dari awal. Bukan saat mata sudah lelah. Jadi sejak dini ketika kita bekerja, dari pagi kita duduk, nanti kita relaksasikan mata setiap dulu. 20 menit. Setiap 20 menit seperti itu. Betul. Kalau kita sudah capek, kayak bayangannya olahraga udah di-push gitu 2 jam, 3 jam terus disuruh istirahat, nggak ngaruh kan, tetap kram gitu. Jadi harus dari awal setiap 20 menit harus istirahat, ada jedanya. Istilahnya seperti treatment gitu ya dok ya? Betul sekali. Men-treatment mata kita sendiri-sendiri agar tidak terkena CVS seperti itu. Oke. Jadi untuk pemirsa semuanya monggo untuk Bapak Ibu yang bekerja di perkantoran, monggo untuk merelaksasikan mata setiap 20 menit sekali melihat ke pandangan lain sejarak sekitar 6 meter. Melihat yang lain, melihat temannya gitu. Ngobrol sebentar gitu ya. Demi kesehatan mata kita. Atau pantry, ambil minum sekalian. Itu juga bisa dok seperti itu. Bisa ya. Jalan gitu. Sekalian kan. Jadi nggak salah kalau saya lagi kerja tiba-tiba jalan ke ruangan orang-orang. Jadi bilang karena saya gitu. Untuk merelaksasikan mata, seperti itu ya dokter ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk itu jika nanti misalkan nih kepepetnya apa ya? What is the meaning of kepepet? Apa di bahasa Indonesia? Mepetnya kalau misalkan kita sudah terkena CVS dok, atau muncul gejala-gejala seperti itu tadi. Ini kapan nih kita harus konsultasi ke dokter? Apakah harus nunggu pusing atau apakah misalkan nih saat bekerja tiba-tiba muncul gejala tersebut, apakah kita harus segera ke dokter atau kita tunggu dulu nih sampai besok atau gimana? Kalau menurut saya, sampai ada rasa ini kenapa ya?
gitu. Pokoknya sampai ada pertanyaan, ini kenapa sih matanya sampai begini? Sesuatu yang tidak beres Iya, di mata kita gitu ya, sampai Dok? merasa terganggu, sampai merasa kerjaan kita kok ada yang harus ditunda sampai pusing misalnya, gitu. Karena memang CVS itu terjadi pada mata-mata yang biasa, cuma ada mungkin beberapa kondisi lain yang ternyata tidak terdeteksi, gitu. Itu yang kadang-kadang memperberat kondisi CVS. Nah, itu yang perlu diperiksa. Misalnya ternyata perlu kacamata, gitu. Atau ternyata ada resiko glaukoma, tekanan bola matanya tinggi, misalnya. Nah, itu yang perlu diperiksakan. Jadi kalau sudah ada rasa tidak nyaman, sampai kok terganggu pekerjaannya, segera ke dokter aja. Gitu. Lalu untuk kita kembali ke ini, Dok, untuk pencegahan juga, tips dan trik tadi. Misalkan ketika kita sudah memakai kacamata nih, Dok. Nah, untuk sekarang itu kan sudah banyak sekali kacamata untuk anti radiasi, untuk kacamata ya apa ya istilahnya untuk menangkal dari layar komputer ini. Apakah itu sebenarnya efektif nggak sih, Dok? Atau sangat perlu atau hanya sebenarnya juga nggak ngaruh sih atau gimana? Oke, jadi anti radiasi itu banyak ya sebenarnya. Nah, yang terbukti ada manfaatnya itu adalah yang radiasi UV. UV. Gitu. Jadi kalau kacamata dengan UV filter itu monggo, karena memang katanya masih bisa bermanfaat untuk supaya katarak tidak terlalu cepat munculnya. Terus ada beberapa kondisi retina yang lebih aman kalau UV-nya dibatasi begitu. Cuman kan ada yang radiasi blue light filter itu ya. Betul. Blue light filter itu secara penelitian belum ada manfaatnya. Gitu. Tapi memang ada beberapa yang merasa, tapi saya pakai itu kok lebih nyaman. Bilangnya gitu. Jadi kalau memang dirasa lebih nyaman ya monggo, karena memang tidak ada efek buruknya. Gitu. Jadi kalau sudah punya monggo. Cuman kalau memang belum, karena harganya pun agak lumayan ya, belum lagi kalau ditambah dengan ukuran minusnya dan ada silindernya gitu kan harganya jadi lumayan. Kalau memang belum, tidak usah, nggak apa-apa gitu, karena sudah pakai lensa blue light filter. Kalau aktivitasnya tadi masih di depan komputer 8-9 jam per hari, niscaya tetap akan lelah matanya, jadi sama saja ya sebenarnya, Dok. Saya itu kalau menggunakan yang apa sih istilahnya kacamata itu ribbon gitu, yang ketika cuma kayak cahaya jadi hitam itu, saya itu malah ketika misalkan berkendara nyetir gitu jadi ngantuk gitu, Dok. Karena gelap jadi redup. Jadi saya kayak aduh kok saya malah nggak cocok pakai seperti ini ya. Jadi tapi kacamata itu memang betul cocok-cocokan. Gitu. Bentuknya aja pasti kan pengaruh ya. Semakin besar nggak ada yang di luar frame-nya itu kan jadi bayangan ya beda gitu. Jadi memang kacamata itu personalize banget. Harus yang paling nyaman. Gitu. Sama ya, semuanya harus nyaman. Jodoh juga harus nyaman ya, Dok. Itu untuk kacamata, Dok. Lalu untuk terkait CVS ini, ketika kita bekerja seharian di kantor, tapi kita ada minus, namun kita memilih untuk menggunakan soft lens nih, Dok. Gimana? Apakah efektif atau tidak? Atau bahkan itu nanti akan memperburuk kondisi mata jika kita selalu sering menggunakan komputer, nanti berakibat akan munculnya gejala-gejala dari CVS ini. Sebenarnya kalau ukurannya sudah tepat, tidak akan menambah kondisi apapun gitu, jadi akan sama aja. Cuman yang perlu diperhatikan kalau masalah mata kering, kalau sedang menggunakan soft lens dan sudah dirasa matanya agak gak nyaman karena rada kering, ganjal-ganjal gitu, monggo segera dilepas aja. Gitu. Jadi saya biasanya selalu pesan sama pasien yang memang rutin pakai soft lens, karena memang ada beberapa pekerjaan yang tidak nyaman kalau pakai kacamata. Betul. Ya, gitu. Jadi monggo pakai soft lens nggak apa-apa, tapi harus sedia kacamata. Gitu. Jadi pada saat nggak nyaman, langsung dilepas, ganti kacamata. Baik. Begitulah tips dan triknya sahabat sehat RSCC. Juga tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Dr. Widya nih, luar biasa sekali.
Cuman karena keterbatasan waktu ya dok, mohon maaf sekali. Dan untuk seluruh pemirsa, sahabat sehat RSCC, mungkin akan bisa kita lanjutkan lagi podcast-podcast terkait kesehatan mata dokter ya, atau isu-isu yang sedang beredar. Buat pemirsa semuanya yang mau usul nih, misalkan bahas ini dok, bahas ini dok, bisa komen di bawah ini ya. Baik, terima kasih dokter Widya sudah memberikan informasi terkait CVS ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin amin. Salam jumpa. Bye.